Saudara, hasil hitung cepat sementara di Pilkada Jawa Tengah, suara minor diperoleh Andika Perkasa Hendrar Prihadi ketimbang Ahmad Lutfi Taj Yassin. Meski di kandang banteng, sementara suara PDIP justru tumbang. Namun suara PDIP dari hasil hitung cepat justru unggul di Pilkada Jakarta yang menempatkan suara Pramono Rano sementara unggul dibanding Ridwan Kamil Suswono. Apa sebenarnya yang mempengaruhi? Benarkah faktor Megawati dan Jokowi masih menjadi penentu peta dukungan di dua wilayah ini? Kita bahas hari ini dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ada politisi PD Perjuangan yang juga anggota DPR, Arya Bima. Selamat pagi Mas Arya. Dan juga politisi Golkar, Nurdin Halid. Selamat pagi Pak Nurdin. Selamat Dan pagi, terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun Gun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas, ini Wassalam. selamat pagi Bapak-Bapak. Ini dinamika politik hari ini begitu menarik melihat yang satunya kandang banteng di Jawa Tengah harus sesuai dengan unggul cepat yang masih sampai saat ini. Itu kemenangan atau keunggulan diperoleh oleh Ahmad Lutfi Taj Yassin, sedangkan PDIP unggul di Jakarta. Pertanyaannya, apakah betul sebenarnya Jokowi ini adalah ujian dari seorang Megawati Soekarno Putri? Sebelum sampai situ saya ingin ke Mas Arya dulu. Mas Arya, ini meski masih hitung cepat, namun suara Andika Hendi justru kalah dari Lutfi Taj Yassin di Jawa Tengah. Ini analisa Anda seperti apa? Analisa dari kami, saya melihat cara berpikirnya tidak seperti yang kita angkat pada pagi hari ini ya. Tradisi dari PDI Perjuangan sebenarnya begini, melihat konsepsi kenapa sih kita itu ada pilkada secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Kita nggak bisa melepaskan bahwa pilkada yang langsung dipilih rakyat itu adalah akibat konsepsi dari sentralisasi di zaman Orde Baru ke zaman Reformasi menjadi desentralisasi, menjadi otonomi daerah. Jadi bagaimana daerah itu menjadi otonom dengan desentralisasi sehingga mampu memberdayakan seluruh potensi daerah, yang mana potensi itu perlu adanya seorang pemimpin yang legitimate sehingga partisipasi rakyat untuk memilih pemimpinnya itu akan berakibat pada partisipasi di dalam proses pembangunan untuk meningkatkan ekonomi daerah atau meningkatkan kemampuan daerah. Ya. Untuk itulah pemimpin itu kita jaring lewat penjaringan kader-kader atau masyarakat yang dianggap mampu menjadi sosok pemimpin daerah. Kemudian kita saring dengan berbagai mekanisme dengan kapabilitas, kapasitas dan integritas. Jadi cara berpikir kemudian mendikotomikan seolah-olah rakyat itu karena mencoblos karena seorang sosok, misalnya tadi dikatakan seorang Pak Jokowi atau seorang Mega, itu bukan cara berpikir Megawati Soekarno Putri atau bukan berpikir cara PDI. Disitulah kemudian kita menjaring seorang Pak Hendi dan Pak Andika, maupun kita menang di 19 daerah kabupaten kota di Jawa Tengah. Ya, ini cara berpikir, struktur berpikir yang salah. Kalau kemudian ada seorang sosok yang mampu mengkooptasi atau mempengaruhi. Ini konstruksi berpikir kenapa kita ada pilkada. Nah, kami tidak melihat, ya, Ibu tidak kampanye, ya, Bu Mega tidak kampanye, Ibu Mega tidak pernah mengklaim bahwa rakyat Jawa Tengah selama ini memilih kepala daerah karena Ibu enggak. Ibu menjaring keinginan daerah siapa sih yang lu recommended gitulah. Ya. Jadi yang begitu di Jakarta. Jadi bagaimana visi rakyat, ya, Jakarta, Jawa Tengah itu menjadi visi pemimpin yang legitimate. Jadi ada konstruksi cara berpikir kok ini jadi aduan lagi, jadi pertempuran, mendesentralisasi lagi karena dukungan Pak Prabowo, karena dukungan Kim Plus, ya, karena dukungan PDI, karena dukungan Ibu Mega. Enggak. Berarti Mas Arya, Anda mau bilang bahwa ini lebih ke sosok pasangan calon, bukan endorse sebenarnya ya?
bukan endorse. Ya. Partai politik mengusung, ya, mengusung visi misi dan mengusung orang, tapi mengusung orang ini pun akibat dari partisipasi, proses penjaringan dengan mekanisme surat keputusan partai. Jadi partai sebagai persemaian kader itulah yang harus menjadikan proses pendidikan politik partai dengan sekolah partai. Maka kami di Magelang menang, di kota Pekalongan menang, di kota Semarang menang, di Kabupaten Banyumas menang, di Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kendal, Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Sukoharjo, Kabupaten Semarang. Ini kader murni yang kita didik. Oke, Mas Arya, tapi bagaimana Dan ini menanggapi? karena Mas. kita jaring. Ya, tapi Saya bagaimana ada- menanggapi bahwa ini identitas Jawa Tengah itu kan sudah terlalu kuat lekat dengan kandang banteng. Pada akhirnya tapi yang unggul saat ini masih dalam proses hitung cepat sebenarnya itu Ahmad Lutfi Tadsyasin. Anda bisa melihat bahwa apakah memang sebenarnya itu bukanlah kandang banteng sehingga dinamis bisa siapa yang menang atau bagaimana sebenarnya? Boleh ada stigma-stigma kandang-kandang banteng, ya itu kandang itu akibat boleh, ya kan? Karena selama ini sejak dari Pak Mardianto, kemudian Pak Bibit Waluyo, Ganjar Pranowo, amanah rakyat Jakarta, rakyat Jawa Tengah itu memberikan dukungan kepada sosok yang kita usung karena Ya. keberhasilan bupati-bupati kita dan wali kota memang muncul ya, muncul seorang Ya. Pak Jokowi, muncul seorang Ganjar, muncul seorang Risma, Ya. muncul seorang tokoh-tokoh pilkada secara menjadi tokoh nasional, dan itu karena kompetensi yang dia miliki dan kapabilitas dan legitimate mampu menaikkan berbagai potensi daerah yang ada. Saya Oke. tidak setuju gini loh, saya nggak setujunya kok rakyat kok seolah-olah dikooptasi oleh satu dua figur. Partai di sini adalah hajatannya hajatan rakyat, bukan hajatan elit, apalagi hajatan domestik, ya. Maka pola-pola Kimples itu salah besar karena dia mengkooptasi. Itu kan pengennya bagaimana kita dijepit untuk tidak bisa mencalonkan. Ya, kebetulan Ya. Tuhan menunjukkan dengan adanya keputusan MK dengan 7%. Hampir-hampir saja kita DKI nggak bisa mencalonkan. Banyak tempat kita hanya bisa Oke. mencalonkan Oke. 140. Oke, Mas Arya. Oke. Lihat supaya marwah, kenapa kita ada pilkada secara langsung itu tidak lepas adanya pilkada langsung karena konsepsi desentralisasi dan konsepsi otonomi daerah. Disitulah partai politik mendidik kader-kadernya supaya rakyat mempunyai pemimpin yang legitimate. Kalau partai tidak memaksimalkan potensi membangun kader yang prudent, gagal kita ini nanti setiap pilkada yang berlangsung. Apalagi isu yang muncul adalah isu-isu elit, isu-isu dukungan 2 presiden, ya, 7 partai, bukan itu. Oke. Kita tuh, Oke, Mas Arya. saya silakan milih. Saya kira itu. Ya. Mas Nurdin, ini kata Mas Arya bukan karena endorse seorang Jokowi Ahmad Lutfi Tadsyasin unggul di Jawa Tengah. Apakah seperti itu atau bagaimana tanggapan Anda? Ya, dari sisi konstruktif berpikir, saya sependapat dengan Mas Arya bahwa pilkada itu memilih orang, ya bukan memilih partai. Dan pilkada, pilpres itu terkadang tidak linear dengan pileg itu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa di sebuah daerah ketika ada pemenang pileg di situ, misalnya Jawa Tengah pemenangnya adalah PDIP. Kemudian itu dikatakan ketika ada pileg maupun pilpres kemudian kalah, kemudian kita harus mengatakan bahwa itu adalah kandangnya PDIP kemudian kalah. Tidak seperti itu karena pileg pilpres itu tidak linear, terkadang tidak linear dan hampir semuanya tidak linear. Jangankan pilkada dengan pileg misalnya, di sebuah daerah saja pileg saja antara kabupaten, provinsi dan pusat itu tidak linear. Terkadang kabupaten lebih besar suaranya atau pusat lebih besar suaranya, padahal sama-sama dari satu partai. Nah oleh karena itu saya setuju konstruksi berpikir kita bahwa tidak boleh kita mengatakan bahwa kekalahan seorang calon di sebuah daerah, di mana daerah itu dimenangkan pileg sebuah partai, kemudian kita katakan bahwa dia kalah di kandangnya. Itu tidak betul sekali cara berpikir seperti itu. Kenapa? Karena partai sekarang ini
itu hanya bukan hanya, tapi itu kebanyakan sekarang partai itu hanya mencalonkan atau sebagai sebuah kendaraan dalam untuk karena itu persyaratan. Oleh karena itu sistem kita juga harus ditinjau ke depan agar supaya cara berpikir seperti itu tidak ditokok-tokomi daripada rakyat. Nah, pemilihan di Jawa Tengah, pilkada di Jawa Tengah, memang faktor tokoh di semua daerah itu pasti ada pengaruh. Faktor tokoh itu bisa kita lihat di semua survei. Tetapi faktor tokoh itu tidak menjadi dominan atau tidak merupakan penentu utama. Masih banyak faktor-faktor lain. Oleh karena itu maka faktor yang paling menentukan sebenarnya faktor figur, ya, figur dari sebuah calon dari sebuah partai. Dari samping itu kemudian instrumen partai ketika bergerak secara maksimal itu juga menjadi salah satu faktor penentu. Kemudian ada tokoh yang mengendorse itu juga menjadi salah satu faktor, tapi bukan faktor utama. Oleh karena itu tidak bisa kita identikan bahwa ketika seorang calon dikalahkan kemudian di belakangnya ada tokoh yang mengendorse kemudian diidentikan dengan tokohnya. Misalnya DKI, kalau linear pemilihan legislatif atau tokoh-tokoh yang mendukung pastilah Ridwan Kamil menang karena didukung oleh 11 atau 12 partai, di mana partai itu juga memenangkan dan PDIP sendirian atau hanya ada dalam hal anggota DPRD, PDIP itu sendirian hanya dibantu dengan Partai Umat kalau nggak salah dengan partai apa lagi satu, tapi itu tidak ada kursi di parlemen. Ini fakta menunjukkan bahwa itu sangat tidak identik dengan tidak linear antara pemilihan pileg dengan pilpres. Nah, kalau di Jawa Tengah memang Pak Nurdin, jika kita berbicara soal ini merupakan murni karena pasangan calon, bukan karena endorse maupun siapa yang berada di belakangnya. Tidak juga murni pasangan calon. Faktor tokoh itu juga pasti ada. Faktor tokoh di Jawa Tengah, faktor Jokowi pasti ada. Pertanyaan saya pasti ada, tapi bukan penentu utama. Kemudian faktor kekalahan PDIP misalnya, faktor PDIP bukan PDIP yang kalah sebetulnya, adalah kader PDIP atau yang dicalonkan oleh PDIP. Bukan PDIP yang kalah, ada calon PDIP. Keliru kita kalau mengatakan bahwa PDIP kalah di kandangnya, itu keliru besar dan bukan kekalahan Bu Mega. Betul Pak Mas Arya, Bu Mega tidak turun kampanye. Di DKI misalnya, Pak Jokowi juga tidak turun kampanye secara langsung, Pak Prabowo tidak turun secara kampanye langsung. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa yang mengendorse seorang calon kemudian dia ikut kalah ketika dekat atau ikut memenangkan. Kalau ikut memenangkan ya pasti, tapi tidak menjadi penentu utama begitu. Ya, tapi pertanyaan saya apakah kalau kita bilang bahwa lebih besar bahwa ini karena pengaruh paslonnya sendiri, pasangan calonnya sendiri, apakah kita bisa bilang bahwa pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin ini lebih disukai ataupun dicintai masyarakat Jawa Tengah ketimbang yang diusung oleh PDIP? Ya, itu adalah sebuah fakta. Kita tidak menafikan bahwa Pak Ahmad Lutfi menjadi Kapolda di Jawa Tengah itu bertadi bahwa secara keseharian ketika itu beliau sangat dikenal, kemudian dia kinerjanya tidak mengecilkan Pak Andika saya kenal baik, beliau adalah pemimpin yang juga sangat berpengalaman, tetapi kemudian ketika dia bersosialisasi di Jawa Tengah itu agak terlambat, hanya beberapa bulan misalnya bekerja di Jawa Tengah, sementara Pak Ahmad Lutfi itu sudah punya modal sosial ketika dia menjadi Kapolda, sudah bersentuhan dengan emosional masyarakat Jawa Tengah, di samping daripada yang mendukung, daripada itu kemudian pasangannya juga adalah memang sudah waktu menjadi wagub tentu sudah sangat bersosialisasi, sudah dikenal dan kemudian sudah memiliki modal sosial di Jawa Tengah. Itu salah satu faktor yang membuat mereka bisa memenangkan di Jawa Tengah dibandingkan dengan waktu bekerja daripada Pak Andika itu sangat singkat sekali, sehingga sosialisasi atau track record khusus di Jawa Tengah beliau tidak kemudian menjadikan masyarakat Jawa Tengah simpatik atau memilih daripada Pak Andika. Dan ini bisa dilihat dari surveinya seperti itu. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ini menarik pagi ini melihat bahwa ketika kita ingin membawa ke ini endorse dari Megawati atau endorse dari Jokowi, ternyata banyak yang mengatakan kalau misalkan ini karena pasangan calonnya sebenarnya ketertarikan itu. Dari tanggapan Anda sebagaimana? Bahwa ini ada Jokowi sendiri ingin mengendorse karena ingin Ahmad Lutfi Tachiasin menang, tetapi juga PDIP identik dengan kandang banteng di Jawa Tengah. Tanggapan Anda bagaimana? Memang tidak ada faktor tunggal ya dalam kontestasi elektoral, selalu perpaduan banyak faktor. Dan kita terlalu oversimplikatif kalau menyimpulkan kalahnya pasangan PDI Perjuangan, Pak Andika dan pasangannya di Jateng itu sebagai runtuhnya kandang banteng. Ini oversimplikatif. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya perolehan PDI Perjuangan di Pileg ya 25, sekian itu dengan
perolehan kemarin suara Pak Andika, artinya saya melihat ya salah satu indikator party ID PDI Perjuangan itu masih bertahan kuat. Tentu ada insentif elektoral lainnya. Jadi faktor pertama yaitu kita lihat perolehan suara Pak Andika, kemudian yang kedua sebaran pilkada di tingkat kabupaten kota. Ini masih menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sebenarnya punya basis yang kuat di Jawa Tengah. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian kalah? Ini tentu ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan. Paling tidak ada 3 yang utama ya. Tentu banyak faktor, tetapi 3 yang utama. Pertama tentu adalah pilihan pasangan menyangkut segmenting. Kenapa? Karena saya lihat pasangan nasionalis dengan basis santri itu menjadi penting ya. Sebelumnya juga kan di kontestasi pilkada Jateng seperti Pak Ganjar dengan Gus Yassin itu merepresentasikan itu. Nah kemarin ceruk itu tidak begitu optimal dipakai oleh pasangan PDI Perjuangan karena basis kelompok santrinya melemah begitu ya. Kemudian yang kedua soal betul endorsement politik itu bisa menjadi insentif elektoral, terutama reference power atau kekuatan rujukan yang masih punya tingkat penerimaan baik di basis pemilih. Kemudian yang ketiga tentu adalah basis struktur pemenangan mulai dari partai sampai relawan. Salah satu yang kemudian tadi saya highlight juga dan saya setujui dari Pak Nurdin, yaitu soal memang ada stat yang cukup terlambat gitu dari pasangan Pak Andika pada saat deklarasi, melihat ya intensnya Pak Lutfi dengan jabatan sebelumnya itu melakukan penetrasi ke basis-basis pemilih di Jawa Tengah. Memang 3+1 tadi menyangkut waktu menjadi 4 faktor utama dalam bacaan saya yang menyebabkan kemudian pasangan Pak Lutfi itu unggul dari Pak Andika dalam hitungan cepat ya. Sementara oleh karena itu kita juga kemudian mengatakan bahwa faktor-faktor ini adalah faktor-faktor determinan yang tentu saja kalau kita lihat rinciannya di bawah akan lebih kompleks lagi. Tetapi bahwa ini bisa kemudian menjadi simpulan sementara ya, hipotesis bahwa kemenangan Pak Ahmad Lutfi itu kemenangan strategik ya dalam konteks pertarungan elektoral, tetapi tidak bisa kemudian disimplifikasi bahwa PDI Perjuangan kalah dalam konteks sebagai basis ya. Dan itu penting menurut saya. Berbeda Berarti dengan Mas Gun-Gun, Jakarta. menurut Anda basis PDIP masih begitu besar di Jawa Tengah walaupun kalah dalam pilkada Pilgub Jateng ini? Saya lihat kalau kita lihat beragam misalnya data dari exit poll ya, menunjukkan bahwa basis party ID di PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu masih kental ya, dan basis-basis utama PDI Perjuangan juga masih menurut saya masih satu garis gitu ya dengan keputusan partai untuk mendorong Pak Andika. Nah, artinya memang kekalahannya adalah pada penetrasi ke basis pemilih baru yang di luar PDI Perjuangan gitu. Representasi pasangan itu memang menjadi penting terutama dalam silang komposisi ya. Contoh misalnya kalau satu kolam gitu memang agak susah ketika misalnya memang basis pemenangan terutama di struktur partai sudah optimal, tetapi kemudian di luar partai butuh juga kan basis-basis sosiologisnya ya, basis psikologisnya yang kemudian bisa mengakumulasi kemenangan di luar apa yang sudah dilakukan oleh basis struktur partai dan relawan begitu. Oke. Mas Gun-Gun, ini menarik bahwa pada akhirnya Jawa Tengah walaupun Pilgub saat ini yang unggul bukan dari PDIP tetapi basis PDIP masih terjaga betul di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita terbang ke Jakarta, tetapi sebelum kita membahas Jakarta dan dinamikanya kita saksikan jeda berikut ini. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maris Sarong. Saudara, saya akan lanjutkan
diskusi dialog kita pada pagi hari ini masih dengan 3 narasumber saya, politisi senior PDIP Arya Bima, politisi senior Golkar Nurdin Halid, dan juga pakar komunikasi politik Mas Gun Gun. Saya ke Mas Arya lagi. Mas, ini kata rekan Anda Deddy Sitorus, katanya kandang banteng dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta. Ini sebuah pernyataan yang mengejutkan sebenarnya. Tanggapan Anda gimana? Ya, untuk Pak Deddy memang orangnya menggelegar ya kalau menyampaikan pernyataan-pernyataan. Kalau saya tetap sama tadi, Ya. proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri itu selalu menginginkan bagaimana menyodorkan kepada rakyat, sosok kepada rakyat, seorang pemimpin yang kapabel, yang diproses atau dipilih secara demokratis. Dengan kapabilitas, kapasitas, dan integritas. Saya percaya bahwa Jawa Tengah, Andika dan Pak Hendi maupun Mas Pram dan Bang Dul ini adalah satu proses yang matang dan dewasa untuk partai politik menyodorkan kepada rakyat baik di Jawa Tengah dan di DKI. Jadi saya melihat kemenangan di DKI ini karena memang yang pertama sosoknya memang pas antara Mas Pram dan Bang Dul ini, dan tidak memaksakan visi misinya, visi pemimpin atau visi dia ke rakyat, tapi visi rakyat ke seorang pemimpin yang kita usung dengan Jakarta menyala. Saya ada variabel-variabel lain betul secara sosiologis tadi, tapi sehebat apapun supporting atau dukungan, kalau kapabilitas, kapasitas, integritasnya itu tidak memenuhi prasyarat objektif yang ada, kondisi subjektif tidak ketemu dalam kondisi objektif, nggak akan bisa, apalagi sangat rasional di Jakarta. Kemudian juga faktor-faktor penentu yang lainnya, terutama netralitas dari instrumen-instrumen aparat ini di Jakarta betul-betul harus saya apresiasi kepada TNI, kepada Polri, kepada ASN ya. Ini cenderung lebih dari posisi memfasilitasi untuk rakyat itu berhajatan dengan pesta demokrasi sehingga tidak ada satu hambatan-hambatan untuk memilih. Kemudian tidak ada hal yang terkait dengan pemilihan wali kota. Ya, Jawa Tengah itu benar tadi Pak Nurdin Halid, tidak linear antara Pilgub dan Pilgub, sehingga sosialisasi selama 3 bulan yang dilakukan oleh Pak Andika dan Pak Endi ini kurang nendang, karena di bawah di kabupaten dan kota itu jadi cross cutting affiliation kampanye yang sebenarnya di Jawa Tengah itu lebih rasa pemilihan bupati dan wali kota ya daripada Pilgub. Kalau di Jakarta ini benar-benar rasa Pilgub. Ya. Suasana kebatinan pemilihan itu pemilihan gubernur. Kalau di Jawa Tengah kita mensosialisasikan waktu yang panjang, belum ada kendala-kendala keterlibatan berbagai kepala desa terutama, itu mempengaruhi bagaimana sosialisasi ini terhambat. Saya kira itu menurut saya PDI Perjuangan Ibu Megawati berusaha visi misi rakyat atau pemimpin yang kapabel dikeluarkan seorang sosok Mas Pram dan Bang Dul. Sedangkan Pak Ridwan Kamil kan dipersiapkan waktu itu kan mau menjepit PDI Perjuangan untuk tidak bisa mencalonkan ya. Dengan kita tidak punya 20% untuk bisa mengusung, kemudian PKS ditarik ke Kim Plus dengan memberikan apresiasi Mas Suswono menjadi wakilnya Pak Ridwan Kamil, kita tidak bisa mencalonkan. Jadi Kim Plus dengan Mas Ridwan Kamil dan Mas Suswono itu dipersiapkan dengan tidak ada lawan. Karena kotak kosong takut kalah, karena waktu itu mungkin diperhitungkan ada Mas Anies dan PDI Perjuangan, maka dibuatlah calon kedua yang akhirnya putusan MK berubah. Sehingga Ridwan Kamil ini kan kalau mau jujur tinggal tidur saja di Jawa Barat menang. Maka dibawa ke Jakarta ya sangat masuk akal kalau Mas Ridwan Kamil ini kalah. Kalau dari kapasitas mungkin sangat mampu, tapi masalah legitimasi, masalah bagaimana masalah Persija sama Persib Bandung aja itu nggak selesai diselesaikan oleh Mas Ridwan Kamil untuk memberikan narasi pada masyarakat Jakarta. Berarti Mas Arya, Anda
Anda mau bilang Jakarta bahwa memang pasangan Pram Rano ini sebenarnya bisa menang muda lawan Ridwan Kamil, RK Suswono. Kalau dari Anda mengatakan bahwa legitimasinya sebenarnya belum teruji sebenarnya. legitimasi di Jakarta ya memang sosok seorang Mas Pram Bangdul sama Mama Sidul ini sangat Betawi banget, sedangkan sosok Mas Pram ya sangat Jawani gitu. Kalau saya lihat jumlah suaranya kan jumlah suara antara etnis Jawa dan etnis Betawi ya, walaupun saya tidak bicara parameter primordial, tetapi bagaimana partisipasi proses mencoblos kemarin jumlah kursi 50,05% di atas 50% plus satu ini data ini data primer yang ada di Sirekap KPU, menurut saya adalah sosok yang mungkin merepresentasikan etnis Jawa dan etnis Betawi bersama etnis Minang, etnis Sumatera, yang saya melihat Mas Pram Bangdul lebih behavior politiknya lebih bisa diterima dengan berbagai keragaman etnis yang sangat plural di Jakarta. Oke, Mas Arya, Mas Nurdin, kita menarik ini bahwa mengatakan bahwa Pram Rano ini punya kesempatan menang besar sebenarnya versus Ridho, pasangan Ridho. Ini tanpa embel-embel endorse sekalipun dari Pak Jokowi ini bisa menang juga sebenarnya. Pun juga ada endorse pun ini akhirnya unggul versi quick count. Dari tanggapan Anda sendiri bagaimana? Apakah memang kurang mungkin karena Jokowi diketahui hanya 1 kali datang ke Jakarta untuk mengendorse pasangan Ridho ini? Ya, kalau kita melihat ya sebetulnya untuk sementara ya bukan kemenangan, masih keunggulan ya karena belum ada keputusan KPU. Jadi sementara keunggulan daripada pasangan Mas Pram dengan Bang Dul itu keunggulan sekarang kalau saya sih tidak mengingat. Yang mengingat itu ketika PDIP berani mencalonkan Mas Pram gitu ya. Nah kalau kita waktu itu karena trend survei itu dengan Kang Emil itu sebenarnya sangat tinggi, sementara pasangan Mas Pram dengan Bang Dul itu belum terekam survei. Tetapi dari sisi figurnya sebetulnya adalah tidak jauh berbeda dengan Bang Dul dengan Kang Emil dari sisi popularitas. Pilkada itu yang pertama popularitas dulu ya, baru kemudian keterpilihan. Itu faktor utama. Nah untuk di Jakarta ini popularitas daripada pasangan Mas Pram ini didukung oleh Bang Dul itu tidak jauh berbeda sebetulnya dengan Kang Emil. Ya memang dengan Pak PDIP berani mencalonkan Mas Pram yang ketika itu belum terekam sama sekali. Ya, kalau Bang Dul kan sudah terekam dalam survei dan cukup tinggi secara pribadi ketika itu. Memang Jakarta tidak bisa disamakan lagi dengan Jawa Tengah. Pertama, pemilih cerdas di Jakarta jauh lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. Di Jakarta pemilih cerdas kalau saya 60 sampai 65% itu adalah pemilih cerdas yang memang mampu memilih figur dari sisi kapasitas, kualitas, kredibilitas dan sebagainya. Yang kedua adalah di Jawa Tengah itu tidak ada faktor proses sebelumnya yang menciptakan kekecewaan bagi masyarakat Jawa Tengah. Tapi di Jakarta ada proses-proses yang secara kesamatan kalau saya secara pribadi melihat itu ada proses-proses dalam proses pencalonan itu yang menciptakan kekecewaan daripada masyarakat Jakarta sehingga sekarang ini mengakibatkan adalah tingginya daripada golput atau kurangnya partisipasi daripada pemilih Jakarta. Dan ini untuk pertama kalinya pemilih Jakarta itu tidak signifikan atau sangat rendah. Ini partisipasi yang sangat rendah sepanjang sejarah pilkada. Nah, faktor yang saya maksud tadi itu adalah adanya kecewaan terhadap tidak berhasilnya Mas Anies menjadi calon, sehingga mungkin 80-90% pendukung daripada Mas Anies itu adalah menjadi tidak ikut memilih atau golput itu. Nah, yang kedua adalah dengan terang-terangan Mas Anies itu turun kampanye atau turun bersama dengan Mas Pram dengan kemudian diekspos secara masif oleh media, maka itu faktor juga salah satu faktor yang membuat kemudian pemilih Mas Anies itu adalah memilih pasangan Mas Pram. Nah, sementara dari Kim itu ya tidak maksimal instrumen partai, itu fakta ya. Buktinya tidak semua ketua umum partai itu full all out turun. Tapi insya Allah Mas Arya mohon maaf kalau ini 2 putaran maka itu 50-50. Kalau 2 putaran ini menurut saya Pak Jokowi, Pak Prabowo, kemudian ketua umum Kim ini akan all out untuk menangkan Ridwan Kamil. Berarti Pak Nurdin, menurut Anda jika 2 putaran
game changernya ada di Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau lebih sering turun bisa membalikan keadaan. Oh tidak juga. So Pak Prabowo kan dengan kapasitas sebagai presiden tidak mungkin bisa turun langsung berkampanye, tidak mungkin itu. Ya beliau kan menjadi presiden dan kepala negara. Di satu sisi memang dia mengendorse Ridwan Kamil, tapi di sisi beliau ada harus netral sebagai seorang presiden. Nah kalau Pak Jokowi bisa turun full karena beliau sekarang bukan lagi tidak terikat lagi dengan berbagai aturan dalam pilkada itu. Tapi yang paling penting adalah instrumen partai dari Kim Plus itu, kemudian instrumen relawan itu kalau itu masif dan all out, saya yakin akan mengalahkan Mas Pram dengan Bang Dul di putaran kedua. Oke, Pak Nur, ini saya kutip sedikit beredar di media sosial tanggapan bahwa ini kemenangan Pram Rano di Jakarta ini adalah sebuah moment of truth atau ini pembuktian politik dari PDIP sendiri bagaimana konsolidasi politiknya begitu lancar di Jakarta sehingga bisa menang Pram Rano ini versus pasangan Ridho. Menurut Anda seperti itu atau karena memang kurangnya endorse dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini? Ya, saya kira memang instrumen partai daripada PDIP itu bergerak masif ya, di samping di-endorse oleh karena saya yakin juga bahwa anggota fraksi PDIP di DKI ya, baik DPR RI maupun DKI sendiri itu pasti all out ketika itu. Nah, instrumen ini yang bergerak masif dan solid sekali dibanding dengan Kim yang menurut saya bukan tidak solid mendukung tapi kemudian tidak bekerja secara masif karena sangat mengandalkan daripada popularitas kemudian survei daripada Pak Ridwan Kamil sebelum pencalonan itu. Nah ketika pencalonan berjalan kemudian Mas Pram bekerja itu kan tegak lurus itu surveinya Mas Pram itu. Nah disitulah merupakan salah satu faktor daripada tertinggal saat ini, bukan kekalahan ya kalau belum ditetapkan oleh KPU, tertinggal sementara. Tapi mudah-mudahan ini dua putaran, kalau 2 putaran insya Allah Ridwan Kamil akan bisa memenangkan ini dengan catatan bahwa Kim Plus ini akan solid, kemudian Pak Jokowi juga turun karena memang kalau dibandingkan itu saya katakan tadi tidak linear. Ketika Pilpres kemarin Pak Prabowo itu kan menang tipis melawan Mas Anies, itu menang tipis itu sehingga dari sisi kehendak masyarakat itu memang faktor calon ini juga sangat-sangat menentukan, bukan faktor utama daripada yang mengendorse baik Pak Jokowi maupun yang lainnya. Nah, oleh karena itu maka ketika 2 putaran Kim Plus ini dengan seluruh instrumennya itu harus all out ditambah dengan seluruh anggota fraksi dari Kim itu juga harus turun all out ditambah dengan relawan dan Projo juga harus bergerak karena Projo kan mendukung Pak Ridwan Kamil ya. Kalau Projo juga bergerak cepat maka 3 komponen ini ketika solid kemudian masif maka insya Allah putaran kedua pasangan Ridwan Kamil itu bisa memenangkan ini. Ya oke. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun ini sekali lagi di Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta ini masih kuat, dikatakan masih kuat paslonnya ketimbang endorse-nya. Tapi kalau kita lihat bahwa kemenangan Pram Rano ini banyak yang mengatakan bahwa ini di belakangnya ada begitu banyak, ada mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pun juga plus 2 mantan gubernur Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Kalau dari Anda sendiri melihat memang karena lebih besar endorse-nya atau lebih besar ketertarikan pada paslonnya? Oke, ini menunjukkan bahwa pilkada di tiap daerah itu punya dinamikanya sendiri-sendiri ya. Itu penting menjadi catatan. Untuk Jakarta, saya lihat resonansi pasca Pilpres itu masih kuat ya. Gaung ya maksud saya dari dampak pertarungan Pilpres, terutama narasi soal keberlanjutan dan perubahan, di mana sosok misalnya yang kemudian menghendaki perubahan itu kan mengalami yang disebut dan cognitive dissonance atau keberbedaan dari apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan pada saat proses kandidasi. Misalnya ketidakmunculan sosok yang diharapkan itu kemudian menjadi faktor penting berlabuhnya suara mereka yang tidak terakomodir itu ke siapa. Dan di sini kita melihat bahwa ada yang disebut dengan kejelian dari pasangan Pramono dengan Mas Rano dengan Bang Dul ya Rano Karno itu untuk kemudian penetrasi ke basis pemilih yang tadi tidak terwadahi. Sebut aja mereka yang kemudian menghendaki Anies Baswedan maju sebagai salah satu pasangan calon di Jakarta. Dan betul ketika misalnya mampu persuasif dan
tunjukkan secara simbolik ya dengan dukungan Anies Baswedan, maka banyak sebut aja anak abah begitu ya, pendukung Anies Baswedan masuk menjadi basis pemilih Pramono sebagian, dan sebagian lagi mereka tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kemudian itu menjelaskan kenapa angka golput atau yang tidak masuk ke basis menjadi pemilih atau voter turnout itu kemudian tinggi di Jakarta. Nah, ini kemudian faktor lainnya adalah sekali lagi CPM atau Civic Voluntary Model, yaitu basis hobi. Ketika misalnya, contoh aja misalnya mereka yang punya basis hobi bola seperti Jakmania, itu ternyata tidak mampu dipersuasi begitu ya oleh Ridwan Kamil, karena tadi Mas Arya sudah menjelaskan penuntasan narasi soal di mana Ridwan Kamil. Ini seperti sepele, tetapi kemudian memang menjadi signifikan karena basis pemilih di situ tuh besar gitu ya. Ini yang disebut dan kelompok hobi. Ingat, CPM itu bukan hanya suku, agama, ras, dan antar golongan yang tidak laku lagi di di Pilkada Jakarta 2024, tetapi kelompok hobi masih kemudian menyumbang insentif elektoral yang signifikan di Pilkada Jakarta kali ini. Ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya ingin mengatakan bahwa betul Jakarta seperti Pak Nurdin tadi bilang, tipologi rasionalnya itu udah lebih ajak. Misalnya rasional egosentrisnya lumayan, rasional prospektifnya, rasional retrospektifnya. Rasional egosentrik itu yang menuntut bagaimana misalnya tawaran Anda pada kelompok kami begitu ya, yang jelas, tegas, terutama di wilayah program yang segmented. Kemudian yang tentu retrospektif itu berkaca dari portofolio pasangan calon. Pak Pramono tentu punya portofolio ya yang cukup panjang, Ya. tetapi itu aja tidak cukup. Kemudian ada basis sosiologis yang kemudian dilekatkan pada Rano Karno, sehingga Rano Karno kemudian mengubah realitas simbolik dari nama Rano Karno menjadi Dul gitu. Itu kan sebenarnya pendekatan penetratif ke basis pemilih yang akarnya adalah sosiologis, bukan pada rasional voters gitu. Kemudian faktor lain adalah tentu ya bekerjanya pendekatan-pendekatan seperti psikologis ya, bagaimana misalnya seperti Pak Nurdin tadi bilang, Kim ya bekerja, tetapi kita lihat juga beberapa basis di Kim yang memudar juga, seperti misalnya basis PKS tidak seluruhnya all out bisa memilih Ridwan Kamil gitu, Ya. tetapi yang biasanya itu Jakarta ketika misalnya PKS itu mendeklar kandidat, maka basis kekuatan partainya solid mendukung apa yang kemudian dideklarasikan oleh partai. Tapi kali ini cukup berbeda gitu. Banyak basis akar rumput PKS yang tetap memilih pasangan lain gitu. Oke. Saya ke Mas Arya, ini menarik juga bahwa Pilkada Jakarta, Pilkada Jawa Tengah memberikan sebuah ini fenomena politik yang baru. Tetapi banyak opini di media massa terkait dengan pilkada ini yang bertanya sebenarnya, Mas Arya, apakah betul di pilkada kali ini Jokowi adalah ujian dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Ya mau ujian mau tidak, tapi cara berpikir itu struktur berpikir itu salah. Ya. Tidak fasilitasi kan pilkada itu diusung oleh partai politik atau independen. Ya. Nah sekarang ini kok men-take over hajatan publik, hajatan rakyat menjadi hajatan elit. Ya. Dulu kita itu kan nggak setuju pilkada dipilih oleh DPRD kabupaten kota dan kabupaten provinsi. Apa tidak setuju? Karena kurang searah dengan semangat otonomi daerah. Walaupun secara konstitusional masih bisa. Kita ingin menjadi hajatan rakyat. Sama maunya rakyat lalu pilih kan gitu. Partai silakan memfasilitasi dengan threshold diputuskan 20% supaya mungkin 5 atau 3 yang ada. Dibatasi menjadi Kim Plus misalnya. Ini kan membatasi ruang-ruang bagaimana kehendak rakyat itu menjadi sangat tidak bebas. Akhirnya Mas Anies nggak bisa mencalonkan kan gitu. Dan saya melihat tidak boleh, lain kali cara berpikir semacam ini harus dijungkir balikkan. Ya. Saya tidak bisa bahwa menangnya PDI Perjuangan mengusung Mas Pram Bang Dul yang oleh oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum beserta Partai Umat dan Hanura adalah tumbangnya, endorsernya Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Kim Plus, kan nggak bisa begitu. Ya. Cara berpikir salah. Sosoknya tidak laku terjual di
masyarakat Jakarta atau Betawi kan begitu. Apa Bang Ridwan Kamil juga kapabel? Kapabel, mungkin di DKI kan gitu, di Jawa Barat. Jadi saya melihat struktur berpikir yang salah di dalam membangun opini publik lewat wacana publik yang dibangun oleh media sosial maupun media mainstream. Saya ingin bahwa pemilu pilkada yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Nah, cara mengendorse Pak Jokowi juga salah. Siapa yang mempengaruhi di sekitar Pak Jokowi? Pak Jokowi ini bukan alat peraga, dibawa ke Jawa Tengah, dibawa ke, ke Jawa, Jawa Barat, atau dibawa ke DKI, atau dibawa kemana-mana. Ya. Faktanya kami di Jawa Tengah masih 19 kader kita jadi bupati. Apakah pandang-pandang tumbang? Enggak masalah tumbang atau tidak. Kebetulan yang kita usung dari PDI Perjuangan itu laku dijual di Jawa Tengah. Dan kita mendapatkan legitimasi waktu itu. Nah, kalau yang diusung PDI Perjuangan asal-asalan, nggak kapabel, ya nggak kepilih kan itu. Kebetulan Pak Endi dan Pak Andika dan Pak Sendi ini kita pilih dengan kapasitas, dan integritas. Waktunya terlalu pendek dan memang tidak paralel, tidak linear antara pilgub dan pemilihan bupati dan wali kota, sehingga waktu sosialisasi, waktu kampanye kita sangat pendek, dan Pak Jokowi mengendorse begitu besar Pak Lutfi, sedangkan masyarakat Jawa Tengah masih banyak di desa-desa yang tahu Pak Jokowi itu adalah PDI Perjuangan, bisa disurvei. Pembantunya di wilayah Grogol, Yukatmi di sana nggak ngerti kalau Pak Jokowi itu sudah pindah dari partai. Masih banyak yang tahu semacam itu. Jadi faktornya sangat kompleks lah. Tapi saya nggak setuju kalau kemudian legitimasi dalam pilkada ini di take over oleh tokoh-tokoh yang ada, itu tidak mendidik dalam semangat kemandirian, semangat desentralisasi, semangat otonomi, karena kapabilitas pemimpin yang dipilih oleh rakyat di daerah itu akan mempengaruhi proses bagaimana kemandirian di dalam proses pembangunan 5 tahun ke depan yang dimulai partisipasinya sejak mereka memilih pemimpinnya. Apalagi instrumen saat ini menjadi sangat terdidik, suasananya sangat masih sentralistik sekali, yaitu Pilpres, dengan berbagai instrumen manipulatif dan sembakonisasi yang begitu masif. Sembakonisasi, ya. Oke, Mas. Tapi saya di Komisi 2, nanti mungkin juga dengan Pak Nurdin Halid, dengan fraksi Partai Golkar, pastinya gimana ya supaya Mas Gugun ini bisa merumuskan apakah waktu yang demikian pendek antara Pilpres dan dengan Pileg dan Pilkada ini dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, itu dampak sosiologisnya akan berdampak pada otonomi daerah dan desentralisasi dengan milih pemimpin yang baik enggak? Maka omnibus law tentang pemilu ini perlu kita rumuskan bareng supaya way out-nya ada, bukan mentradisikan yang terus-menerus. Ini bisa bahaya ini buat demokrasi itu sendiri, saya kira itu. Saya ke Pak Nurdin, ini terkait dengan walaupun menang di unggul di Jakarta yang di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi juga ini di Jawa Tengah unggul, di Jakarta tidak unggul. Kalau dalam arti bahwa kalau Anda melihat bahwa sebenarnya PDIP versus Jokowi atau sebenarnya ini paslon versus paslon? Ya, kita sekali saya katakan bahwa kita tidak bisa mengidentikan kekalahan sebuah calon pilkada kemudian membuat juga yang mengendorse itu harus ikut-ikut menjadi orang yang kalah atau sebaliknya menjadi yang menang. Apalagi kemudian diperhadapkan, saya sangat tidak setuju selalu memperhadapkan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega karena adanya perbedaan. Ini beliau sama-sama kader PDIP. Kemudian ada pilihan-pilihan yang berbeda ketika sebuah pencalonan, itu hal yang normal dalam multi partai karena kita membangun demokrasi Indonesia di atas multi partai. Nah, oleh karena itu memang harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Tetapi kemudian sama sekali kita tidak bisa mendetikan bahwa kekalahan calon di sebuah pilkada kemudian mengidentikan kekalahan daripada mengendosnya karena banyak faktor yang seperti di Jawa Tengah tadi, Mas Ari, saya setuju sekali itu. Tidak berarti bahwa tumbang PDIP di Jawa Tengah tadi digambarkan dengan data yang sangat akurat ya. Pemilihan di kabupaten kota banyak PDIP memenangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat hasil pileknya 20%, kemudian hasil dari Pak
paslon yang dicalonkan PDP itu lebih tinggi daripada pileg. Nah itu pertanda bahwa 25% yang dapat dipilih oleh PDP, kemudian hasilnya di pilkada lebih tinggi, itu berarti bahwa PDP itu solid di situ. Nah kemudian kita mengatakan bahwa Kim itu tidak solid karena kalah dalam atau sementara ini tertinggal di Jawa Tengah. Begitupun di Jakarta karena banyak faktor yang berpengaruh sekali. Nah, kalau dari sistem saya sebetulnya sangat tidak setuju dengan sistem yang ada sekarang karena ini tidak membuat bangsa ini semakin demokratis dengan pemilih-pemilih cerdas ya. Sekarang yang terjadi ini Mas Arya fakta kita mengalami semua. Mas Arya mengalami, saya mengalami sebagai seorang caleg. Pragmatisme luar biasa. Dan kemarin pileg itu paling brutal sepanjang sejarah. Saya ikut pileg itu 97 Orde Baru saya sudah anggota DPR. 99 era reformasi 2004 saya ikut. Tapi yang kemarin ini luar biasa Mas Arya. Itu sama sekali pragmatisme masyarakat luar biasa dan itu akan membuat moral daripada masyarakat kita itu bukan kemudian bisa mencerahkan demokrasinya tetapi membuat kita ini semua menjadi salah satu sasaran tembak daripada mereka. Oleh karena itu sistem menurut saya harus ditinjau. Pileg menurut saya harus kombinasi antara terbuka dengan tertutup. Kemudian untuk pemilihan langsung cukup pilpres saja pemilihan langsung tapi gubernur dan pilkada kabupaten kota itu serahkan kembali kepada DPR. Memang DPR juga ada pragmatisme tapi tidak sedrastis daripada ketika rakyat yang bisa langsung. Dan ini yang paling penting adalah kita sekarang tidak ada jual partai, program partai, idealisme partai, visi partai itu nggak ada. Itu kita harus jujur mengatakan kita jual dirilah kepada rakyat itu kita dipilih, bukan jual program, bukan kemudian yang paling penting tidak ada proses pengkaderan. Itu ada pengkaderan, Golkar ada pengkaderan, tapi itu tidak membuat daripada SPM itu menjadi diterima oleh masyarakat. Ya buktinya sekarang bisa pindah hari ini ada PDP, pencalonan besok pindah ke Golkar, itu hal yang lumrah dan dia terpilih. Pindah-pindah ya Pak Nurdin ya, pada akhirnya ya. Kembali terpilih, itu sistem kita ini sangat. Pak Nurdin. Dan di Amerika saja tidak dikenal pemilihan langsung, neneknya demokrasi. Amerika tidak mengenal pemilihan langsung gitu. Mana pernah orang mencoblos Obama, mencoblos Donald Trump, nggak ada. Dia tetap memilih perwakilan yang akan. Saya sudah menangkap maksud Anda Pak Nurdin. Kita singkat saja ke Mas Gun-Gun. Terakhir terkait dengan ini endorsement ada juga ini lebih memilih paslonnya ini tanggapannya seperti apa? Singkat aja Mas Gun-Gun. Ya, faktor endorsement atau dalam textbook sering disebut reference power atau kekuatan rujukan itu selalu menjadi satu di antara faktor penting ya, terutama kalau kita lihat kekuatan untuk membangun persepsi publik gitu ya, dan akhirnya kemudian berbuah dua hal. Pertama adalah suara, yang kedua adalah efektivitas power. Itu biasanya dua dalam konteks marketing politik ya, mungkin bisa dibaca reference power itu dalam Gary Mauser. Intinya begini, bahwa kekuatan rujukan itu satu di antara sekian faktor. Dan setiap daerah pasti punya dinamikanya berbeda. Contoh misalnya seperti Jakarta, kebetulan momentumnya itu memberi insentif elektoral lebih pada kelompok yang sebut aja politik asosiatifnya keberlanjutan. Jadi ketika misalnya ada mereka yang ada ceruknya ya, menghendaki suara berbeda, dan suara berbeda itu kemudian bisa dioptimalisasi oleh pasangan Pramono gitu. Sebagian diantaranya menjadi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berbeda dengan di Jawa Tengah, itu tidak kemudian bisa diresonansikan isu itu. Kenapa? Karena faktor-faktor lain lebih menentukan. Mas Gugun, tingkat partisipasi secara nasional kan maksimalnya 60 Mas. Ini faktor apa? Ya, kalau kita lihat. Tapi secara nasional tingkat partisipasi ini sangat rendah. Ya, kalau kita lihat nasional kan partisipasi tinggi, berbeda dengan partisipasi di Jakarta. Nah, ketika misalnya Jakarta itu tentu menjadi satu hal yang harus dibaca dengan dinamikanya. Tetapi kalau di tingkat nasional, isu lagi-lagi ya, isu itu akan ditentukan oleh faktor yang bertarung. Contohnya misalnya figur. Ada nggak pengaruh karena pilkada kabupaten kota yang juga terselenggara di masing-masing provinsi lainnya, Mas? Iya, itu pasti sebaran itu, Mas. Makanya kemudian terjadi yang disebut dengan proses ya, yang kalau kita lihat masing-masing daerah itu akan sangat ditentukan oleh faktor figur yang bertarung. Kalau misalnya faktor figur yang bertarung itu bisa menggait ya dan
mengoptimalisasi suara di basis-basisnya, tentu ya itu akan menyumbang juga yang disebut dan Oke, partisipasi. ditentukan oleh faktor Rembutan. figur yang bertarung ya Mas Gun-Gun ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, politisi PDIP Arya Bima, politisi senior Golkar Nurdin Halid, dan juga pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Terima kasih atas dialognya pagi ini.